Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah sehat? Semuanya sehat dan sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Oke, Pak Wisnu harap semuanya siap dan kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita hari ini akan belajar tentang matematika, melanjutkan tentang kemarin sampai di kelipatan persekutuan. Nah, oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai dengan materi yang baru, kita belajar dulu atau kita bahas dulu materi yang kemarin Pak Wisnu sampaikan atau tugas yang Pak Wisnu sampaikan. Oke. Nah, di sini di mari berlatih 9 ini ada kelipatan 3 dan 7 yang kurang dari 85. Coba. Oke, mulai dari 3 dulu. 3 kira-kira berapa ya kelipatan 3 itu? Ada 3, 6, 9, terus 12. Berapa lagi? 15. Oke, 15. Setelah 15 ada 18, 21, 21, lalu ada 24, 24, 27, lalu 30, ada 33, 36, 39, lalu 42, 45. Sebentar. Nah, biar lebih luas. 45. Setelah 45 ada 48. Oke, terus ada 51. Setelah 51, 54, 57, lalu 60, 63, 66, 69, lalu 72, 75, 78, lalu ada 81. 81, kemudian ada 84 dan ada 87. Oh, ini sudah melewati 84. Nah, sekarang kelipatannya 7. Oke. Kelipatan 7 dimulai dari 7. Lalu 14. Oke. 7, 14, 21, lalu ada 28. Setelah 28 ada 35, 42. Oke. Lalu ada 49, 56, kemudian ada 63, kemudian 70, kemudian ada 77 dan ada 84 di sini. Nah, sampai di sini ada yang belum paham bagaimana caranya? Ya, ini sama dengan perkalian ya. Ini perkalian atau Pak Wisnu tambahkan 3 setiap itunya. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 3 dan seterusnya sampai 84. Nah, ini namanya kelipatan. Oke. Sekarang coba kita cari yang sama. Yang sama antara kelipatan 3 dan 7. Oke. Ya, pertama-tama Pak Wisnu menemukan ada 21 di sini. Setelah 21, kemudian ada 42. Dan yang terakhir ada 84 di sini. Ada yang lagi? Yang lain? Oh iya, ada 63. Nah, jadi kelipatan persekutuan antara 3 dan 7. Nah, yang kurang dari 85 adalah di sini sudah bisa kita tuliskan, yaitu berapa ini? Ada 21, kemudian ada 42, ada 63 dan 84. Itu kelipatan persekutuan antara berapa nih? 3 dan 7 ini. Nah, ini. Oke, ini Pak bisa taruh sini aja.
Oke, yang kedua, sekarang kelipatan persekutuan antara 3 dan 5 antara 20 dan 65. Oke, sekarang 3 dulu. Kok merah? 3 dulu yang dia mulai dari 20. Coba kalau perkalian 3 yang di atasnya 20 itu mulai angka berapa? 21. Oke. Lalu ada 24. Nah, kita mulai dari ini tadi. Nah, 21, 24 ini sampai dia berapa? 65 itu berarti sampai sebelum 66 ini berarti 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57. Oke, 60, 63. Nah, sudah. Sebelum 66. Nah, sekarang kalau yang kelipatan 5 antara 20 dan 65. Jadi 20 ini tidak dihitung ya karena antara 20 dan 65. Berarti mulainya dari 25, 30, 35, lalu 40, 45, terus 50, 55, dan 60. Nah, ini kira-kira. Oke, dari sini bisa kita cari kira-kira yang sama antara 3 dan 5 ini berapa saja. Oke, ada 30, 45, dan 60. Ya, ini 30, 45, dan 60. Ya, jadi kelipatan persekutuan antara 3 dan 5 yang terletak antara 20 dan 65 yaitu ini tadi. Ada 30, terus ada 45 dan 60. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini yang terakhir antara 4 dan 12. Oke, yang terletak antara 10 dan 99. Wah, ini banyak sekali. Pasti ini banyak. Coba dari 4 dulu. 4 ini mulai dari setelah 10. Berarti oke, 12, 16, 12, 16, lalu berapa lagi? 20 ya. 24, 28. Lalu ada 32, 36, ada 40. Kemudian ada 44, 48, 52. 52, lalu ada 56. Setelah 56 ada 60. Oke, 64, 68, lalu 72, 72, lalu 76, kemudian 80, 84, kemudian berapa lagi? 88, ada 92, lalu ada 96. Oke, ini yang sebelum 99. Oke, selanjutnya adalah 12. 12. Berarti 12 di sini termasuk karena setelah 10 ya. 12 lalu 24 lalu 36, 48, 60, 72. Oke. 72, kemudian ada berapa lagi? 72 ya. 84. Oke. Nah, kemudian 84, 96. Nah, ini. Coba sekarang kita lihat baik-baik.
di sini kira-kira mana yang merupakan bilangan yang menjadi kelipatan persekutuan antara 4 dan 12? Oke, sama-sama ada 12. Oke, sama-sama ada 24-nya. Oke. Nah, 36 juga sama-sama ada. 48 juga sama-sama ada. 52, oh tidak ada. 60 sekarang. 60 ya. 72 tentu saja ada. 84 ya ada, dan yang terakhir 96 juga ada. Nah, kira-kira kenapa kok semua yang merupakan kelipatannya 12 ini merupakan ini ada semua di kelipatan 4? Karena 12 sendiri juga merupakan kelipatan dari 4. Nah, jadi semuanya pasti ada. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita hapus semuanya, kita lanjutkan ke mana kemarin. Nah, ini di mari berlatih 10. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut di buku latihanmu. KPK berarti di sini kita harus menentukan atau kelipatan yang sama. Kita mulai dari ini kelipatannya 16 dan 25. Ya. 16 kira-kira kalau 16 itu ya kita mulai dari 16, lalu ada berapa lagi? 32. Setelah 32 ada 48. Oke. 48 lalu berapa lagi? Ada 60. Nah, 60 terus ada 76. Ya. 70 16 32 oh bukan 60 32 48 ya. Oh ya salah, 6 bukan 60 tapi 64 nih ya. 64 lalu ada 7 bukan 70 tapi 80. Oke, lalu 84. Setelah 84 ada ditambah ya. Kok 84? Ada 96. Nah, kok 9? Ya, setelah 96 ada 100 berapa ini? 112. Ya, 112. Lalu ada 128. 128 ada 130 berapa ya? 34. 134 lalu ada 160. Ya, 160. Nah, kira-kira ada berapa lagi nih? 160 lalu ada 176. Oke. 176 ada 100 berapa ya? Oh iya. 192. Ya, benar 192 lalu ada 200 berapa ini? 208. Ya. 208. 192 lalu ada 200. Ya, 208. Oke. Kok bingung Pak Wisnu di sini? Ya. Setelah 208 ada 100. Kok 100 lagi? 200 berapa ini? 214. Kok
224 ya. 224 ditambah 16 lagi ada 240 ya 240 dan masih banyak lagi yang lain. Coba kita sekarang lihat apakah di ini di 25 ini sudah ada yang sama. Oke, mulai dari 25 lalu ada 50 ya, 50 lalu ada 75. Oke, 75 ada 100. Nah, kemudian setelah 100 125. Masih belum ada juga. 125 150. Oke, 150. 175 200. Kok masih belum ada ya? Berarti kita harus memperbanyaknya lagi. Oke, 225 250. Oke, sekarang 275 300 325 lalu ada 350, kemudian ada 375, lalu ada 400. Coba kita sampai di 400, apakah ini nanti bisa ada? Oke, sekarang dari 240 berarti 256. Oke, 256. 256 di sini. Nah, terus tambah 16 lagi jadi 272 ditambah 16 lagi berapa kira-kira? 288. Kita tambah 16 lagi 304. Setelah 304 terus 320. Oke, 320 jadi 300 berapa itu? 36. 336 tambah 16 lagi jadi 352, lalu jadi 368, tambah 16 lagi jadi 384, tambah 16 lagi jadi 400. Wah, ini banyak sekali ternyata. Nah, kita sudah menemukan kira-kira angka berapa yang menjadi KPK dari 16 ini, tapi dengan cara yang sebegini panjang, yaitu angkanya adalah 400 ini. Wow, langkahnya panjang sekali ya Pak Wisnu. Harap kalian tidak menyerah waktu menggunakan cara ini. Oke, itu tadi jadi KPK dari 16 dan 25 adalah 400. Sekarang kita ke bilangan selanjutnya, yaitu 12 dan 32. Semoga ini tidak sepanjang yang tadi. Oke, mulai dari 12 dulu. 12, lalu ada 24, ada 36. Oke, 36 lalu ada 48 lalu ada 60. Nah, setelah 60 ada 72, kemudian ada berapa itu? 84. Oke, 84 ada 96. Nah, 96 ada berapa itu? 100. Kok 100? Ya, 108. Ya, benar. 108 lalu ada 120, kemudian ada 132. Oke. Wah, 104 144,
kemudian ada 156, kemudian ada 156, berarti 68, 180. Oke, kita coba sampai di sini dulu. Sekarang 32 itu berarti mulai dari 32, lalu ada 64, kemudian ada 96. Oke, dari sini sudah langsung ketahuan kira-kira berapa. 96, lalu ada 100, berapa tambah 30, 124 kalau nggak salah ya. Oh ya, 128. Nah, ini dari sini sudah langsung ketahuan kira-kira berapa, yaitu ya 96 ini yang menjadi KPK. KPK-nya adalah 96 ini. Oke, sekarang nomor 3, 18 dan 30. Oh, semoga ini tidak banyak. Mana tadi? 18, coba. Kalau 18 ini berarti 18. Kemudian berapa? 36. Kemudian ada berapa ya? 60. Kok 60? Ya. Ada 54. Oke, 54, kemudian ada 63. Kok 63? Ada 72. Oke, setelah 72 ada 90. Nah, oke. Terus lalu ada 108 dan seterusnya. Coba kalau 30. Ini ada berapa? Ada 30 itu sendiri, lalu ada 60, lalu ada 90. Nah, sudah langsung ketahuan kira-kira yang berapa jawabannya. Ya. Nah, jawabannya adalah 90 ini. Ya, 90 sama-sama 90. Sekarang ke nomor 4. 44 dan 56. Coba 44, 88, lalu 132 tambah 44 sekarang jadi 176. Lalu 220, lalu 264, lalu 308, 352, 396, 440, kemudian 484, 528, 572. Oke, coba sampai di sini dulu saja. Sekarang kita lihat untuk
yang berapa ini? Satunya itu adalah 56. 56 itu berarti kita mulai dari ya 56, kemudian ada 112, lalu ada 168, kemudian 224. Nah, sudah dekat. Kemudian ada 280, ratus 334, 390, lalu ada 400 berapa itu? Berarti 446. Lalu ada 502, kemudian ada 558. Wah, ini masih belum ketemu. Kemudian ada 614. Bentar. Ada yang salah ini harusnya. Oh ya. Ada yang ini 336 harusnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian mengerjakan dengan cara ini, kita harus apa ya? Harus jeli dalam melihat. Nah, jangan sampai ada yang salah penjumlahannya. Tiga ratus 448, nyaris. 504, lalu 560, lalu 616, enam ratus 728, 784, 840, 896, 952 dan lain-lain. Coba kita dari sini dulu. Kan 57 berapa itu? 572 ditambah 44. Ya, 616. Ternyata sampai di sini sudah langsung ketemu. Oke. Ini cara yang sangat panjang dan memerlukan ketelitian. Oke, 616. Ini jadi KPK-nya adalah yang nomor berapa ini? 4 itu 616, 616. Oke, coba kita tuliskan di sini dulu biar nggak hilang. Ini KPK-nya adalah 400
Kemudian yang bawahnya ini adalah 96, lalu 90, dan ini 616. Nah, yang nomor 5 dan 6 akan tetap kita bahas sekarang. Oke. Nomor 5 dan 6 sekarang 42 dan 24. Oke. 42 ya, tulis dulu 42. 42 itu berarti berapa kira-kira? 84. Oke. Lalu 126. 126, lalu 100 berapa itu? 68. 168, kemudian berapa ya? 210. Oke. Lalu 252. Lalu ada 294. Nah, kemudian ada 336. Kemudian 378. Nah, lalu ada 420. Coba kalau yang satunya 24 kira-kira sudah ada belum ini kalau sampai 40? 24. 24 itu berarti 24, lalu ada 48, kemudian ada 72, ada 96, masih belum terlihat, ada 120, ada 144, ada 168. Oke. Nah, sudah bisa kita lihat kira-kira angka berapa yang menjadi kelipatan persekutuan di sini, yaitu 168. Nah, dan yang terakhir, nah semoga ini nggak lama juga, 31 dan 32. Wah, ini kayaknya agak lama kalau ini. Oke, 31. 31 ini kalau kita tahu merupakan bilangan prima ya. Jadi 31, 62, lalu ada 93. Lalu ada berapa lagi? Ada 124, lalu ada 155, 186, 217, 248, 279, 310, 341, lalu ada 372, kemudian ada 403,
434 dan lain sebagainya. Coba kalau 32. Oke, kita mulai dari berapa kira-kira? Ya, 32, terus ada 64, ada 96, lalu 128, kemudian 160, 192, 224 masih belum terlihat untuk yang sama. Lalu ada 256, 288, 320, 352, masih belum. 284, 384, 416, 448, 480, 512 masih belum terlihat. Oke, nanti setelah ini 544, 576, 608, 640, 672, 704. Nah, coba ini biar nggak banyak-banyak. Berarti ini 465. Tidak ada. 496 juga tidak ada. 527 juga tidak ada. 558 juga tidak ada. 589, 620. Wah, ini sampai di sini juga masih belum ada. Ini padahal sudah 20. Coba setelah ini. 651. Oke. 682, 713, 744, 775, 806, 837, 868, 899, 930, 961, 992,
Ya, 1023. Oke, sampai di sini dulu aja. Nah, kita lanjutkan yang 32 sekarang. 704. Berarti ini ditambah 32. Jadi 736. 736 tambah 32, 768, 800, 832, 864, 896, 928, 960. Ini 992. Akhirnya ini ada yang sama setelah sekian lama ini kita mendaftar kelipatannya antara 31 dan 32, yaitu KPK-nya adalah 992 ini. Nah, ini jadi KPK itu mencarinya seperti itu. Kalau pas bilangan yang kelipatan seperti itu tadi, kita bisa dapat banyak. Tapi kalau yang seperti ini, kita harus mencarinya sekian lama ini. Oke, kalau kalian tahu ini antara 992 ini di kelipatannya 31 ini merupakan kelipatan ke-32, sedangkan 992 ini di kelipatan 32 ini merupakan kelipatan ke-31. Nah, jadi misalkan ini kalian kalikan 31 dikalikan 32, hasilnya adalah 992 seperti itu. Oke, semoga sudah cukup jelas untuk pembahasan Mari Berlatih 9 dan 10 yang sangat panjang ini. Kita setelah ini coba bahas berikutnya, yaitu materi barunya ini. Silakan dibuka di halaman berapa ini? Nah, di halaman 59, yaitu menentukan KPK dari 2 bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Oke, ini pastinya lebih mudah daripada kita harus mendaftar tentang apa tadi, tentang kelipatan dari masing-masing itu. Nah, caranya adalah dengan cara seperti ini. Nah, pohon faktornya 6 dan 8. Bisa kita lihat ini. Nah, oke, di sini ada faktor-faktornya, faktorisasi dari 6 itu ada 2 dikali 3, sedangkan faktorisasi dari 8 ini adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau bisa kita singkat di sini 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3, sedangkan faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3 ini. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kok bisa dapat seperti ini? Nah, jadi kalau kita menentukan dari pohon faktor berarti yang kita lihat adalah faktor-faktornya ini. Faktor yang perlu kita kalikan adalah faktor yang berbeda dan yang paling banyak. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau KPK dari 6 ini punya faktor nih. Kalau yang kita kalikan adalah yang berbeda dan yang paling banyak. Oke. Kalau 6 ini punya 1 faktor 2, sedangkan 8 ini punya 3 faktor 2. Nah, karena ini sama-sama 2, berarti yang diambil adalah faktor 2 dari 8. Sedangkan yang dari 6 ini karena ada faktornya 3 ini cuma 1, jadi kita tulis di sini. Jadi faktor dari 6 dan 8 adalah 24. Caranya dengan mengalihkan ini tadi, faktor-faktor yang paling banyak. Oke. Nah, ketemulah 24 seperti itu. Oke. Nah, terus ini yang tadi kita dapat 24 yang
Ucok dan Adi berenang tanggal 1 Januari 2016. Nah, faktor primanya bisa kita lihat di sini. Nah, ini faktorisasi primanya dari 18 itu adalah seperti ini. Dan faktorisasi dari 28 adalah seperti ini. Didapatkan kalau faktorisasinya adalah kalau 18 2 dikali 3 dikali 3, atau bisa ditulisnya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, maksudnya 3 pangkat 2 itu berarti 3 dikali 3, berarti 3-nya ada 2 dikalikan. Terus kalau ini 2 kali 2 dikali 7, kalau disingkat jadi 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, nah bisa kita lihat kalau ini sama-sama punya faktor 2. Jadi 2 yang kita dipakai adalah 2 yang pangkatnya tertinggi. Oke. Nah, 2 pangkat 2. Terus 3 di sini cuma ada 1, 3. Nah, 3 pangkat 2 saja dan ada 7. Nah, jadi KPK dari ini dari 18 dan 28 itu bisa kita dapat yaitu 252 dengan cara langsung mengalihkan. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, silahkan setelah ini dikerjakan di mari berlatih 11. Nah, ini Pak bisa contohkan satu biar nggak panjang-panjang untuk kalian mengerjakan nanti. Oke, KPK dari 10 dan 27. Dari 10 dulu. 10 itu bisa dibagi yang bilangan prima 2. Hasilnya adalah 5. Oke. Jadi faktorisasinya adalah 2 dikali 5. Nah, sekarang kalau 27. 27 ini bisa dibagi dengan yang prima adalah 3. Hasilnya 9. Ya, ini 3 dan 3. Oke, berarti faktorisasinya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Atau bisa dituliskan 3 pangkat 3. Nah, kalau KPK tadi seperti yang sudah disampaikan adalah berarti semua faktor dituliskan. Nah, tapi diambil yang bagaimana? Yang paling besar. Oke, di sini faktor 2-nya cuma ada 1. Lalu 3 ini karena di sini di faktoran 10 nggak ada, berarti ini kita tuliskan 3 pangkat 3. Lalu dikalikan lagi dengan 5. Oke. Jadi faktorisasinya adalah kalau ini dikalikan semua hasilnya adalah 270. Jadi KPK dari 10 dan 27 adalah 270. Oke, kita sekarang lanjut ke 12 dan 48 ini. Ini faktornya ada 2. Oke. 6. Lalu 2 lagi 3. Kalau 48 2 24. Lalu ada 2 12. Oke, ternyata. Nah, lalu 2 6. Ya, 2 3. Nah, bisa kita lihat faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan yang ini adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Oke, bisa langsung kita ambil yang mana kira-kira. Nah, oke, ini ada 2 pangkat 4, ada 2 pangkat 2. Berarti yang dipakai adalah 2 pangkat 4 untuk KPK. Terus sama-sama ada 3 pangkat, nah tidak ada pangkatnya atau 3 pangkat 1, berarti kita ambil. Jadi faktorisasi KPK-nya adalah 48. Oke, jadi seperti itu. Silahkan setelah yang dikerjakan yang nomor 3 sampai 6. Ini pasti lebih mudah dan lebih cepat mengerjakannya dengan cara ini. Oke, sekarang ini menentukan KPK dari 2 bilangan dengan menggunakan tabel. Oke, nah ini caranya hampir sama. Setelah ini silahkan
Nih, kegiatan 4 ini. Buatlah tabel seperti berikut. 18 dibagi 24. Caranya, bagilah 18 dan 24 dengan bilangan prima yang dapat dibagi habis 18 dan 24. Nah, hasilnya ada 2. Kira-kira hasilnya berapa ini? Kalau 18 bagi 2, hasilnya adalah 9. Lalu kalau 24 dibagi 2, hasilnya adalah berapa? 6. Kok 6? 12. Nah, lalu oke, coba kita lakukan. Ada 18, ada 24. Kita bagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Oke, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi berapa? 3. Oke, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, dari sini lalu 3 dibagi, nah karena hasilnya berarti adalah pada angka 4 sudah tidak dapat dibagi oleh bilangan prima ya. Oke, lalu ya ini 3. Oke, di sini 3 lagi dan 4 ini sudah tidak bisa, jadi kita tuliskan. Jadi KPK dari ini, nah dari sini, karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima selain yang ada ini, jadi keempatnya ini kita tuliskan. Jadi 2 dikali 3 dikali 3 kali 4. Hasilnya adalah 6 dikali 9. Berarti berapa? 50. Kok 6? 8 dikali 9. Oke, 72 jadi KPK-nya. Oke. Itu cara yang sama. Nah, ini sekarang tidak usah pakai tabel, tapi ini bisa kalian lakukan, bisa kalian cari dengan menggunakan itu tadi. Dengan menggunakan pohon faktor saja yang mari berlatih 12 ini. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kegiatan kita hari ini di mari berlatih 13 ini. Tidak usah dikerjakan. Tuliskan faktor persekutuan dari 2 bilangan berikut ini sama dengan kegiatan sebelumnya. Jadi itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Setelah ini silahkan dikerjakan di mari berlatih 11 dan 12 mencari KPK-nya menggunakan pohon faktor saja. Pak Wisnu akhiri. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap semangat belajarnya di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.